Mawar hanya ingin pekerjaan yang tenang sebagai ART. Tapi, rumah besar keluarga Dr. Tanuwijaya menyimpan sesuatu yang lebih tua dari rahasia dan lebih dingin dari kematian. Di balik senyum ramah majikannya, ia menemukan kebenaran yang mengupas lapisan normalitas kehidupan kelas atas. Seberapa jauh seseorang akan memakai topeng demi tampak sempurna, bahkan harus mengenakan wajah orang lain dan menghilangkan nyawa. Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Rumah keluarga Tanuwijaya tampak sempurna. Cat putihnya bersih seperti baru dicat ulang. Pagar besinya berkilau halaman tertata rapi. Dan jendela-jendelanya memantulkan cahaya matahari seperti kaca matahari di pemakaman. Ia tidak pernah membayangkan akan menjadi bagian dari kehidupan dalam rumah itu. Sampai suatu hari, seorang agen penyalur kerja, Burina, menawarkan pekerjaan di sana dengan gaji 2 kali lipat dari rata-rata pembantu rumah tangga biasa. Gaji besar, kerjanya ringan, cuma bantu bersih-bersih dan masak. Orangnya halus, berpendidikan. "Kamu pasti betah," kata Burina dengan nada meyakinkan. Mawar mengangguk, menandatangani kontrak kerja tanpa banyak tanya. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, uang. Ibunya sakit di kampung dan adik bungsunya butuh biaya sekolah. Ia tidak bisa menolak rezeki sebesar itu. Mawar menatap rumah besar di ujung jalan perumahan, tempat ia akan bekerja mulai hari ini. "Rumahnya bagus ya?" tanya Burani yang menemaninya. "Iya Bu, kayak rumah di majalah mereka baik kok, cuma agak tertutup. Dan mereka nggak suka pembantu cerewet, jadi jangan banyak tanya." "Ya," kata Burani, menepuk bahunya. Mawar mengangguk, menelan gugup yang naik ke tenggorokannya. Burani mengetuk pintu. Seorang perempuan berwajah cantik membuka. Senyumnya hangat, tapi matanya terlalu tajam. "Ah, ini Mawar kan?" "Betul Bu, saya Mawar," jawab Mawar sopan. "Panggil saya Bularas." Setelah memastikan Mawar diterima, Burani kemudian pamit. "Suami saya sedang kerja, anak saya lagi tidur. Yuk, saya tunjukkan kamarmu." Suara Bularas lembut. Namun begitu melangkah ke dalam rumah besar itu, Mawar merasa sesuatu yang tidak terlihat sedang memperhatikannya. Langkah-langkah mereka bergema di lantai marmer. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Tak ada suara TV, tak ada musik, bahkan suara detik jam pun terasa enggan hidup. "Di sini kita suka ketenangan," kata Bularas, seolah membaca pikirannya. Bularas berhenti di depan cermin besar di ruang tamu. Ia menatap refleksinya lama, mengusap pipinya perlahan, lalu tersenyum kecil. "Cantik itu perlu dijaga," katanya pelan, seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Mawar hanya menunduk. Tapi entah kenapa, dari ujung mata, ia sempat melihat sesuatu di pantulan cermin itu. Seberkas retakan tipis di wajah Bularas, seperti topeng porselen yang mulai pecah. Mawar diberi kamar kecil di lantai 2, menghadap taman belakang. Hari-hari pertama terasa biasa. Mawar membersihkan rumah, menyiapkan makan, dan menjaga agar semuanya tampak sempurna. Mawar mulai hafal ritme keluarga itu. Pak Tanuwijaya dokter bedah plastik tapi jarang terlihat, katanya bekerja di ruang kerjanya. Dara, anak mereka yang berumur 8 tahun, lebih sering diam di kamarnya, menggambar wajah-wajah tanpa mata. Selalu bilang gambar wajah ibu. Tapi ada yang aneh, mereka tak pernah makan di pagi dan siang hari. Mawar pernah coba menyiapkan makan pagi. Tak ada yang menyentuhnya. Ketika ia membereskan meja, Bularas muncul dan berkata dengan lembut, "Kami tidak makan di bawah sinar matahari, Mawar." Siang membuat wajah cepat tua Mawar tertawa gugup, mengira itu hanya candaan. Tapi
mata Bularas tidak ikut tertawa. Mereka hanya makan malam. Ketika malam tiba, pukul 7 tepat, suasana berubah. Lilin dinyalakan di meja makan, aroma makanan menyebar di udara, dan keluarga itu duduk rapi. Bularas, Pak Tanuwijaya, dan anak mereka, Dara. "Terima kasih sudah masak, Mawar," kata Pak Tanuwijaya sopan. Mawar tersenyum. "Iya, Pak, silakan dimakan." Namun mereka tidak langsung makan. Mereka hanya duduk, tersenyum, dan menatap piring masing-masing. Tidak ada suara sendok, tidak ada kunyahan, hanya tatapan kosong dan cahaya lilin yang bergoyang. Mereka seperti sedang menunggu sesuatu. "Kenapa nggak makan, Dek?" tanya Mawar lembut pada Dara. Anak itu tersenyum, mata kecilnya yang polos menatap wajah Mawar lama. "Kami makan nanti, Mbak, setelah kamu tidur." Setelah itu mereka tersenyum, meninggalkan meja dengan piring tetap penuh. Sudah 1 bulan Mawar bekerja, semua berjalan normal. Sampai suatu malam, saat ia membersihkan meja, ia menemukan sesuatu di bawah taplak. Seutas rambut manusia, masih basah dan berbau anyir. Sejak itu, Mawar sulit tidur. Dia juga mulai mendengar suara-suara aneh. Seisi rumah tampak tidur, tapi ada langkah-langkah berat dari lantai atas. Ada suara seperti kulit disobek, krek, 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 yang terdengar dari arah kamar utama. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu suara tikus atau kayu rumah tua yang memuai. Tapi rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut. Malam berikutnya, ia mendekat ke kamar itu, dan melalui celah pintu yang sedikit terbuka, ia melihat Bularas berdiri di depan cermin dengan wajah separuh terbuka. Kulitnya tergantung longgar di leher, dan di baliknya tampak lapisan merah licin, berkilau seperti daging mentah. Mawar menahan napas. Bularas sedang memegang sesuatu di tangannya, kulit wajah lain, yang warnanya lebih muda. Ia menempelkan ke mukanya sendiri, menekan perlahan, seperti memakai masker kecantikan. Saat menekan kulit itu, suara lembut keluar dari bibirnya. "Cantik harus dijaga, sayang. Cantik harus dirawat, dengan kulit yang masih hidup," bisik Bularas lembut sambil tersenyum. Kulit itu melekat, sempurna. Cermin memantulkan wajah yang baru, lebih muda, lebih segar, tapi anehnya, kosong. Mawar mundur perlahan dan hampir jatuh saat lantai berderit. Cermin bergetar, dan untuk sepersekian detik, Bularas menatap ke arah pintu, dengan wajah yang baru menempel sempurna, tepat ke arah Mawar. Tapi tidak mengejar, hanya tersenyum. Anehnya, keesokan harinya, keluarga itu bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Terlihat seperti biasa, duduk dengan wajah yang sempurna, utuh, berseri. Suatu malam, listrik padam. Mawar membawa senter dan turun ke dapur untuk memeriksa. Cahaya senter menyorot kulkas besar yang bergetar halus. Ada cairan merah menetes di lantainya. Ia membuka kulkas, dan udara beku bercampur bau besi menyambutnya. Di dalam tergantung wajah-wajah manusia, digantung rapi seperti masker. Setiap wajah diberi label kecil. Ratna 2021, Dewi 2022, Indah 2023. Semua dengan tulisan tangan Bularas. Mawar menjerit kecil tanpa suara. Tangannya gemetar, tapi sebelum ia menutup kulkas, suara langkah terdengar dari belakang. "Sedang apa, Mawar?" Suara itu lembut, mendekat perlahan. "Kamu ngintip ya?" Ia berbalik. Bularas berdiri di ambang pintu, wajahnya tampak berbeda. Kulit di pipinya sedikit terlepas, menampakkan daging merah di bawahnya. Tapi senyumnya masih sempurna. "Nggak apa-apa, Mawar," katanya. "Sekarang kamu sudah tahu rahasianya. Itu artinya kamu harus tinggal di sini." Lanjutnya, Mawar ketakutan berlari menaiki tangga. Rumah itu seperti hidup, dinding berdenyut, lampu berkelap-kelip, udara terasa tebal. Ia masuk ke kamarnya, menutup pintu, dan menahan napas. Dari bawah, suara krek, krek, semakin keras, diiringi langkah-langkah perlahan mendaki tangga. Suara Dara terdengar pelan
dari balik pintu. "Mbak, jangan takut. Ibu cuma mau tukar wajah. Biar bisa cantik." Selamanya tangisan Mawar pecah. Ada apa dengan keluarga ini? Kenapa terasa aneh dan tidak wajar? Ia melihat ke cermin dan di sana pantulannya tersenyum, padahal dirinya tidak. Keesokan harinya Mawar keluar dengan mata agak bengkak. Semalaman dia menangis dan tidak tidur. Dia kembali bekerja seperti biasa. Hari itu, saat menyapu kamar kerja Pak Tanuwijaya, Mawar menemukan buku catatan lusuh di bawah meja. Sampulnya sobek. Mawar berniat merapikan, tapi halaman pertama masih terbaca. Catatan bedah kulit eksperimen S. Tanuwijaya. Eksperimen menghentikan penuaan laras, regenerasi kulit dan transplantasi jaringan. Tangannya gemetar saat membuka lembar berikutnya. Di sana tertulis sketsa anatomi wajah manusia, lengkap dengan garis potongan dan catatan kecil. Percobaan ke-6, kulit menolak jaringan baru. Percobaan ke-7, kulit menempel tapi tidak bernafas. Percobaan ke-8, kulit wajah mayat. Kulit menempel sempurna. Kulit mulai busuk setelah 2 minggu. Halaman terakhir berisi kalimat yang setengah tercoret. Laras menuntut hasil, harus membuatnya abadi. Cara gaib mengawetkan wajah dengan dukun Tarmo di Jawa Tengah. Ritual di bawah bulan gelap, darah, kulit, dan janji. Laras akan mendapat kulit yang tak menua. Tapi ia menolak mati, ada syarat. Harus memberinya darah dan wajah baru setiap tahun. Wajah halus dari gadis remaja belum menikah, atau kulit itu akan melawannya. Percobaan ke-9, kulit wajah manusia hidup menempel sempurna. Kulit manusia hanya menempel sempurna pada kulit lain yang masih hidup. Laras tidak menua lagi, tapi juga tidak hidup sepenuhnya. Darahnya dingin, kulitnya tak lagi milik satu orang, dan wajahnya berubah sedikit setiap tahun. Harus selalu ganti wajah, harus ada wajah hidup. Mawar menutup buku itu dengan tangan gemetar. Dari balik jendela kaca, ia melihat Bularas berdiri di taman, menatapnya. Senyum tipis di wajahnya, seperti tahu apa yang baru saja dibaca Mawar. Mawar menyelesaikan kerjaannya dengan gemetar dan langsung masuk ke kamarnya. Nafasnya tersengal-sengal. Jadi, wajah-wajah yang di kulkas itu, wajah manusia untuk Bularas. Mereka yang pernah kerja di sini. Mawar memegang dadanya yang terasa sakit. Rumah ini sudah tidak lagi milik manusia. Aku harus keluar dari sini. Malam ini tekadnya. Malam turun dengan cepat. Mawar menunggu semua tidur, lalu mengambil kunci hitam dari saku celemeknya. Ia menuju ruang bawah. Tapi ia melihat Bularas sudah ada di sana. Kulitnya sudah mengelupas, bola matanya lepas menggelantung seperti manik kaca. Bularas mengangkat pisau bedah kecil, berkilau di bawah cahaya redup. "Lihat Mawar, aku cuma ingin tetap cantik. Apa itu dosa?" Mawar memutar tubuhnya, mencari jalan keluar. Pisau itu menggores bahunya, darah menetes ke lantai. "Bu, tolong, jangan lakukan ini." Tangis Mawar memohon. "Semua wanita ingin wajah baru setiap waktu. Aku hanya menemukan cara agar tak pernah kehabisan." Mawar sadar ia harus segera keluar. Hanya ada satu cara keluar, api. Ia ingat, Bularas selalu melarangnya menyalakan kompor setelah jam 7. Kulit tidak suka panas, katanya. Saat Bularas mendekatinya lagi, Mawar memecahkan botol minyak dan menyalakan korek gas. Api menyambar cepat, menyulut gorden, karpet, dan akhirnya tubuh Bularas. Wanita itu menjerit, tapi suaranya aneh. Bukan teriak manusia, lebih seperti desis kulit yang meleleh. Mawar berlari secepatnya, melewati wajah-wajah di kulkas yang mulai terbakar, menerobos pintu, menembus gerbang. Darah menetes dari bahunya, napasnya terbata. Ia berlari tanpa menoleh. Di belakangnya, rumah itu bergetar seperti makhluk yang menahan amarah. Suara-suara jeritan menggema dari dalam, tapi sulit dibedakan antara manusia dan sesuatu yang lain. Lalu, langit-langit runtuh. Rumah itu roboh dalam ledakan pelan, seolah menarik napas terakhir.
Mawar berlari sampai ujung jalan, baru menoleh. Ia melihat satu wajah tersisa di jendela atas menatapnya. Wajah yang terbakar tapi masih tersenyum. 2 minggu kemudian, Mawar dirawat di rumah sakit jiwa di pinggiran kota. Tangannya diperban, luka di bahu mulai mengering. Polisi datang menanyainya berulang kali. Mereka bilang, rumah itu terbakar habis. Tak ada jasad ditemukan, hanya abu dan potongan logam bekas perabot rumah tangga. Jadi, kamu yakin melihat wajah-wajah manusia di kulkas? Saya yakin, Pak, jawab Mawar dengan mata ketakutan. Dan mereka keluarga Tanuwijaya? Iya, Pak, mereka dulunya manusia, tapi sudah lama berhenti jadi manusia. Petugas saling berpandangan. Mereka mencatat, tapi tak satu pun benar-benar percaya. Dan dokter yang merawatnya hanya mengangguk pelan. Mungkin kamu lelah. Kasus itu ditutup. Polisi menyebutnya kasus kebakaran misterius. Tapi setiap malam, saat Mawar sendirian di kamar rawat, ia melihat pantulan dirinya di jendela. Dan di pantulan itu, kulit di pipinya terlihat sedikit longgar. Terkadang, pantulan itu tersenyum lebih dulu dengan wajah yang bukan miliknya.